Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa mirsa MDP TV rahimakumullah. Ramadan adalah samudra yang menyimpan sejuta kemuliaan. Ramadan memendam segala keagungan. Ramadan merupakan bulan bersemayam aneka ragam kebesaran. Ramadan pun merupakan cakrawala mencurahkannya karunia semesta, sehingga semua aktivitas kita di bulan tersebut dinilai sebagai ibadah kecil yang kita lakukan, tetapi besar pahalanya di hadapan Allah. Ringan yang kita kerjakan, tapi berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap manusia itu menginginkan kemuliaan, maka perbaiki dua hal, yaitu hablum minallah, hablum minan nas. Hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Memperbaiki hubungan dengan Allah dengan menjaga sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat tarawih di bulan suci Ramadan, membaca Al-Quran, berzikir, dan memperbanyak membaca sholawat, dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia dengan menjaga hubungan baik di lingkungan kita, di rumah, di kantor, kemudian lingkungan kita. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, menyantuni fakir miskin, anak yatim, dan juga kaum duafa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa ketika Nabi Yusuf alaihissalam menjadi menteri logistik kerajaan Mesir, ia menjalani ibadah puasa hampir setiap hari. Ketika ditanya oleh orang-orang di sekitarnya, "Ya Nabi Allah, mengapa engkau berpuasa setiap hari?" Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, "Aku takut kenyang dan melupakan orang-orang yang kelaparan." Jawaban Nabi Yusuf alaihissalam menyingkap salah satu faedah dari ibadah puasa, yaitu kepedulian sosial. Ibadah puasa mendidik kita untuk menumbuh kepekaan sosial terhadap penderitaan orang-orang lain. Bersama ibadah puasa, kita dibawa untuk merasakan kesusahan orang-orang fakir miskin, karena kepedulian sosial merupakan salah satu faedah terpenting dari ibadah puasa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita sampaikan sebagai bentuk tafakur kita di bulan Ramadan saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebuah pertanyaan yang mengusik pikiran kita ialah, mengapa untuk menumbuhkan kepedulian sosial terhadap penderitaan orang miskin melalui ibadah puasa, kenapa kita harus merasakan lapar dan dahaga agar tidak melupakan orang-orang yang kelaparan? Ibadah puasa mempunyai pesan yang sangat istimewa, yakni kebanyakan orang-orang yang menjadi atau peduli dengan penderitaan orang lain ketika mereka merasakan penderitaan yang sama. Banyak orang yang tidak mempunyai kepedulian terhadap penderitaan orang lain hanya karena mereka tidak merasakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan alasan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada umat Islam untuk berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan saat ini, dengan harapan agar tumbuh kepekaan dan rasa peduli dalam diri kita terhadap segala penderitaan dan kepahitan orang lain. Puasa ini hanya ingin
membagi sekelumit kesengsaraan terhadap orang-orang fakir miskin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa MDP TV, kita hanya merasakan perihnya lapar dan haus dari pagi sampai sore. Akan tetapi lihatlah orang-orang miskin itu, mereka dililit kelaparan sampai berhari-hari. Kelaparan yang mereka rasakan memiliki batas. Kelaparan yang kita rasakan memiliki batas kepastian. Ketika azan maghrib bergema, kita kenyang kembali setelah berbuka puasa. Namun sebaliknya, lihatlah orang-orang miskin itu, mereka tidak mempunyai kepastian waktu kapan mereka kenyang. Kalau pagi hari kelaparan menghampiri, mereka tidak tahu apakah hari berikutnya akan mendapatkan makanan. Jika hari mereka mendapatkan sesuap nasi, seteguk air, mereka tidak tahu apakah esok hari masih mendapatkan hal yang sama. Jika hari ini mereka tertawa dan tersenyum, itu hanya tawa dan senyum kehampaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka adalah mukmin yang sama keyakinannya dengan kita. Rasulullah SAW membuat ilustrasi yang sangat indah tentang hubungan sesama mukmin, yaitu perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai dan saling kasih mengasihi adalah bagaikan satu tubuh. Jika satu anggota sakit, semua anggota tubuhnya akan merasakan sakit, demam dan tidak bisa tidur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini mengisyaratkan agar kita mampu merasakan penderitaan saudara-saudara kita sesama mukmin. Dengan hadis ini, Nabi mengajar kita sikap empati, yaitu kemampuan untuk merasakan penderitaan orang lain, sehingga menumbuh kembangkan komitmen sosial. Manusia memiliki perasaan yang sama. Apa yang dirasakan orang lain, kita pun merasakannya. Jika orang lain menangis saat menderita, kita pun akan menangis saat merasakan penderitaan yang sama. Jika orang lain merintih ketika terhimpit pedihnya kemiskinan, kita pun akan merintih, terhimpit, terhempas dengan lubang kemiskinan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis lain Rasulullah menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta uhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Belum beriman salah seorang di antara engkau sehingga engkau mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum mengakhiri kultum ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan bahwa di akhirat nanti Allah akan menuntut orang-orang kaya yang tidak mau memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Allah akan mendakwah kita dengan sejumlah pertanyaan gugatan yang sangat mengerikan. Hai anak Adam, dahulu ketika di dunia aku minta makan kepadamu, tapi mengapa engkau tidak memberi aku makanan? Orang-orang kaya yang mendapat pertanyaan ini bingung, dan mereka kembali bertanya kepada Allah, ya Allah, Tuhan kami, bagaimana kami akan memberi engkau makanan padahal engkau Tuhan semesta alam? Allah menjawab, tidakkah engkau menyadari hamba-hambaku yang kelaparan itu meminta makan kepadamu, tetapi engkau tidak memberinya makan? Seandainya engkau memberi makan, maka engkau akan menemukan aku di sana. Demikianlah kultum pada sore hari ini.
Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita peduli kepada fakir miskin, kepada sesamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.